Salah pencet dia langsung. Oke, sabar. Waduh, senyum-senyumnya Pak Hendrik luar biasa nih. Ya, lagi minum cap tikus supaya masuk nih. Itu senyum $1 juta itu. Pintar itu Pak Hendrik itu. Jadi senyum. Iya, itu lagi Minum cap menangkap, tikus. menerjemahkan Doping. pikiran itu. Supaya Ketua masuk di kelas berani itu di pasti otak. lebih tahu. Iya, lagi membantu dia, membantu. Senyumnya cover boy itu. Ya, bisa lihat ini? Bisa. Gedein Bisa. dikit aja, Pak. Gedein dikit. Gedein dikit. Gedein dikit. Bisa, Oke. besarkan dikit. Bisa. Bisa. Oke. Cukup. Wah, ketutup Kebesaran atasnya, Pak. mantar. Ya, enggak apa-apa. Yang penting lebih besar, lebih bagus. Atasnya nggak kelihatan. Oke. Yang atas nggak kelihatan kalau terbesar. Oh, gitu. Sorry. Kurang turun. Jadinya. Nah, gitu ya, Bu ya. Oke. Ini pas. Emailnya baru kedengaran. Mantap. Selain kata kerja kala perfect, perhatikan ya, dan kala imperfect, bahasa Ibrani juga mempunyai bentuk-bentuk kata kerja yang lain. Berikut dijelaskan secara singkat konjugasi kata kerja Ibrani. Conjunctionnya, perfect, tindakan yang telah selesai atau lengkap. Aduh, bingung saya. Apa ini maksudnya ini? Udah, langsung cek aja artinya ini telah. Menunjukkan tindakan selesai atau lengkap dalam masa lalu, sekarang, dan akan datang. Biasanya diterjemahkan dengan kata telah. Perfect, lah. That's it. Imperfect. Tindakan yang belum selesai atau belum lengkap. Jangan dibaca lengkapnya aja, Pak ya. Belum lengkap, belum selesai atau belum lengkap, gitu loh. Aspek imperfect menunjukkan tindakan yang belum selesai atau belum lengkap dalam masa lalu, sekarang, maupun akan datang. Biasanya diterjemahkan akan. Jadi dulu, sekarang, akan datang. Itu imperfect. Wah, ini menarik ini. Dari dulu, memang dia sudah begitu. Sekarang, masih begitu. Akan datang, tetap. Akan begitu juga. Jadi, maunya apa itu? Imperfect kira-kira itu ya. Nah itu, satu tindakan yang belum selesai, belum lengkap. Baik di masa lalu, sekarang maupun akan datang. Makanya diterjemahkan akan. Jadi akan di sini bukan hanya bermakna sesuatu yang belum pernah terjadi loh ya. Iya, sudah ya. Betul nggak? Coba perhatikan itu. Tindakan yang belum selesai. Sudah mulai, Pak, tapi belum selesai. Iya. Artinya ini bukan belum pernah dilakukan loh. Iya. Oh, masih seperti yang dulu. Tindakan yang belum selesai atau belum lengkap dalam, perhatikan, dalam masa lalu, sekarang maupun akan datang. Ambalang itu. Ya, walaupun itu ada terjemahan-terjemahan yang lebih luas lagi dari itu kan. Oke, partisip. Partisip itu apa toh? Kata sifat sebagai kata kerja. Verbal adjektif ya. Perhatikan. Sebagai kata kerja, partisip menyatakan beberapa tipe dari kata kerja. Seperti dalam kata studying. Learning. Ing. Itu kan sedang itu. Iya, ing. Nah, itu partisip dia. Misalnya mencet lagi nanti rekamannya mati lagi. Oke, biasanya diterjemahkan dengan kata apa? Sedang. Sebagai partisip. Partisip ada yang atributif, ada yang predikatif, ada yang substantif. Jangan khawatir, tenang aja dulu. Jangan terlalu terlalu banyak yang dipikir. Jadi
Tense ini kan secara umum cuma ada 3. Walaupun pengembangannya nanti jadi banyak. Present, past. Telah, sedang, akan. Begitu Past aja kan? Present tense, future. Ya. Dulu, sekarang, akan datang. Mau present continuous, present continuous, apalah, terserah lah ya. Itu ceritanya itu panjang itu. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya menghafalnya? Udah, Anda usah pusing-pusing aja. Telah apa? Perfect. Akan, partisip. Ing itu. Imperfect, akan. Begitu aja. Sementara. Akan. Ya. Sedang. Telah, sedang, akan kan? Ya. Perfect, partisip, imperfect. Nah. Terus imperatif apa? Perintah. Komando. Perintah dalam orang kedua. Konjugasi imperatif digunakan terutama untuk menyatakan perintah langsung, menuntut tindakan segera dari yang diperintahkan. Perintah dalam orang kedua. Orang kedua itu siapa? Manajer. Saya, kamu. Kalau tunggal kan? Ketiganya kan? Dia. Dia. Kalau jamaknya apa? Mereka. Kita ya? Nah, kita. Kita satu, jamak satu kita. Jamak 2, kamu sekalian. Jamak 3, Mereka. Saya ulangi. Tunggal 1, saya. Tunggal 2, kamu. Nah, itu kamu tuh. Berarti imperatif itu ya. Terus tunggal 3, kalian. Mereka atau kalian? saya, kamu, Kita. dia dong. Dia. Dia. Jamak 1, kita. Kita. Jamak 2, Kami. ya kami atau kamu sekalian. Enaknya. Itulah. Kamu sekalian supaya ada juga kamu atau kalian lah ya. Ngoni semua. Cuma bahasa Indonesia ini kadangkala kamu apa namanya, kita, kamu, Kalian. kamu itu bisa satu orang juga kalau untuk konteks tertentu, tapi itu sebenarnya salah ya. Kamu sekalian itu jamak, tidak bisa satu orang. Terus mereka ya. Nah, imperatif itu apa? Direct. Perintah langsung, Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani, kata kerja yang dipergunakan di sini adalah bentuknya imperatif. Satu perintah yang harus dilakukan langsung. Yang tidak diwakilkan. Tapi diperintahkan kepada orang kedua. Misalnya ya, untuk orang kedua. Kamu. Ya kan? Kamu. Kamu itu orang kedua pertama. Kamu sekalian Baru banyak itu. Orang kedua jamak. Gitu. Atau kalian yang menuntut tindakan segera dari yang diperintahkan. Bisa diterjemahkan nanti ya. Kira-kira begitu ya. Don't worry. Kamu itu nggak bisa juga disebut jamak, Pak. Kamu tunggal. Ya. Kamu sekalian yang atau kalian? Kalian harusnya. Ya. Saya, kamu, dia. Betul. Ya kan? Enggak. Kalau tunggal bagaimana sih bahasa Indonesianya? Tunggal 1 saya. 2 kamu. Saya, kamu, 3 dia. Iya, kamu, dia, makanya kan? Ya. Jamak 1, jamak 2, jamak 3? Kita.
Kita kami. Kamu sekalian Kami. atau Ya, kalian. kami atau kamu sekalian. Kalian, Baru Mereka. 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 kalian, mereka. Nah, begitu ya. Ini memang ya kita belajar bahasa Indonesia ulang-ulang lagi. Kalau subjek apa subjek, Pak? Nah, Aktif. Kalau subjek kan orang, pelaku. Yaitu tadi orang 1, 2, 3 tunggal, 1, 2, 3 jamak. you, Ya, I we they. ide. Ya. He see it. Kira-kira gitu ya. I we they, he see it. Nah, sekarang kita kohortatif. Nah, tadi apa, Pak? Imperatif, Perintah. ke perintah untuk langsung orang kedua ya? kedua. kalau kohortatif, Orang pertama nih kalau di sini. perintah Korporatif halus. halus. Perintah halus bagi orang Pertama. pertama. Ya. Kohortatif digunakan untuk menyatakan sebuah harapan, permintaan atau perintah. Juga digunakan untuk menyatakan tujuan atau akibat. Yang mau memerintahkannya siapa, Pak? Ya itu. Orang pertama juga. Apa? Perintah halus bagi itu apa? Orang pertama, berarti orang kedua atau tiga gitu yang ngomong. Bagi. Lagi. Terhadap. Orang pertama ya. Iya. Tapi itu merupakan perintah halus. Bisa saja Allah ke saya kan? Atau orang pertama jamak juga bisa kan? Terus jasib, perintah halus bagi orang ketiga. Orang ketiga jamak mereka, orang ketiga tunggal dia. Ya. Untuk menyatakan perintah halus, harapan atau dorongan. Kemudian infinitif. Nah, ini yang ditanyakan beberapa waktu lalu oleh sister kita. Siapa? Ross. Ya, Ross. Ya. Miss Ross. Kata benda MS sebagai Ross. kata kerja, verb noun. Infinitif absolut tidak mempunyai padanan dalam bahasa Inggris ya. Infinitif absolut digunakan dalam hubungannya dengan kata kerja lain untuk menekankan atau mengintensifkan tindakan kata kerja dan menjelaskan kata kerja. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti dari sebuah imperatif untuk menyatakan suatu perintah. Apa sebenarnya kalau begitu? Memberikan tekanan atau intensif satu tindakan. Tekanan. Jadi infinitif absolut ini lebih kepada satu fungsi yang memberikan tekanan atau mengintensifkan kata kerja yang ada di dalam gramatika yang kita mau cek. Terus apa bedanya dengan infinitive construct? Kata benda sebagai kata kerja ya, tapi begini penjelasannya. Infinitive construct dapat berfungsi sebagai infinitif dalam bahasa Inggris. Ya. Ia bisa digunakan sebagai kata kerja dengan subjek dan objek. Dalam fungsinya sebagai kata kerja biasanya diterjemahkan dengan kata depan to. To ya. To, kata kerja dalam bahasa Inggris misalnya to study, to learn. Infinitive construct biasanya berfungsi sebagai kata benda terdapat dalam hubungan construct bersama dengan kata benda yang lainnya. Jadi apa sebenarnya construct itu? Sebagai kata kerja dengan subjek dan objek. Itu tadi to study. Apakah to itu kalau to study itu harus diterjemahkan kepada belajar? Lakukan. Kalau to study sendiri sebenarnya apa? Bisa diterjemahkan apa? Untuk belajar. To study. Untuk belajar. Selain itu apa? To learn? Mempelajari. Mempelajari.
Bisa begitu ya? Iya. Menekankan subjek. Subjek melakukan sesuatu. Kira-kira gitu ya. Don't worry. Nanti kalau kurang jelas kita masih terus akan bantu dengan penjelasan yang lebih detail. Kalau infinitif absolut itu berarti mutlak harus dikerjakan gitu Pak ya. Berarti apa contohnya? Sama tulan nama tadi sama Iya, saja. salah satu pengertiannya begitu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Parsing. Kata kerja Ibrani, pada waktu kata kerja ditemukan dalam pembacaan, Ibrani masih, ini bisa lihat? Nggak ada, Belum Pak. ada, Dr. Anas. Belum ada. Mas tadi belum ada. Screen-nya Sudah belum. muncul, Pak. Masih hitam manis. Masih hitam manis. Gitu. Masih wajahnya Dr. Hanas. Itu menghubungkan saya dengan Pak Anas itu berarti. Hitam manis. Nah, bisa aja ini. Bisa aja Ibu. Sama hitamnya gitu ya. Tapi kalau Pak Douglas yang punya Tangerang tuh, Bu. Yang lebih hitam. Oke. Ini sudah kelihatan ya? Jelas. Ya, pada waktu kata kerja ditemukan dalam pembacaan bahasa Ibrani, mahasiswa harus menganalisa bentuk-bentuk kata kerja supaya dapat mengerti artinya. Dalam menganalisa semua unsur harus dijelaskan. Misalnya pangkalnya dia apa? Kalanya apa? Personanya ini orangnya, jenisnya apa? Male, female, jumlah, orang pertama, kedua, kata dasarnya apa? Kalanya ini perfect, imperfect. Ini stemnya apa? Kira-kira begitu. Nah, sintaks Ibrani adalah pengaturan, misalnya Kejadian 1 ayat 1, bara, kel, perfect, ketiga, maskulin, tunggal. Kata dasar bara artinya menciptakan. Saya ulangi ya. Beresit bara. Beresit bara. Jadi bara itu sebenarnya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu sudah terjemahan dia. Tapi kalau mau diparsing, dianalisa, atau morfologi lah. Bahasa Indonesianya, bakunya. Pangkalnya apa? Cek pangkal. Kel kah? Nipal? Piel? Pual? Pipil? Opal? Itpile. Kalanya apa? Perfect? Baik. Perfect kalau di sini. Imperfect? Kohortatif, jasib? Persona, three. Gitu? Terus persona. Ini kan orangnya kan? Orang ketiga. Orang ketiga. Ketiga. Jenisnya apa? Maskulin. Maskulin? Tunggal. Maskulin kah? Jumlah tunggal. Feminim kah? Wah. Ya, terus ada juga umum loh. Common kan? Bahasa Ibrani kan ada common kan? Ada umumnya. Ada. Bukan berarti itu common itu maksudnya bukan laki-laki perempuan ya. Bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan gitu loh. Jangan disalah mengerti dulu. Pak, itu sebenarnya dari dulu itu jenis kelamin itu sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa? Bahasa Ibrani itu ada common loh, Pak. Common itu kan umum. Umum itu apa? Enggak laki-laki, enggak perempuan. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi dalam satu tubuh manusia itu mungkin saja dia laki-laki, mungkin saja laki perempuan. Nah, itu salah. Bukan begitu maksudnya. Common itu umum. Umum itu artinya apa? Bisa laki-laki, Bukan berarti bisa diterjemahkan secara alegori manusia itu boleh ganti gender di dalam dirinya atau mengubah gendernya atau ada dua gender di dalam satu tubuh. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi itu lebih kepada common itu dia bisa male, bisa female. Gitu lah. Nah, jangan lupa itu ya. Terus jumlahnya tunggal. Tunggal. Itu jamak ya. Kata dasar. Kata dasarnya bara, artinya apa? Menciptakan. Jadi sebaiknya gimana nih terjemahnya nih?
bara itu sebaiknya diterjemahkannya yang benar bagaimana? Tuhan sudah menciptakan. Jangan Tuhan dulu dong. Nanti itu baru kita terjemahkan Tuhan. Secara benar, gramatikanya gimana? Atau dia. Ciptaan. Maskulin tunggal. Maskulin tunggal itu apa maskulin tunggal? Satu. Dia telah maskulin gender ya. Maskulin kan laki-laki tunggal. Tunggal? Satu. Dia telah menciptakan. Ya, dia telah. Nah, dia telah menciptakan. Ya. Perfect. Ya, telah. Dari gramatika ini aja, teori-teori yang menyatakan bahwa langit dan bumi itu terjadi secara sendiri itu sudah menyatakan sudah perfect, keok teori itu. Betul nggak? Iya. Maksudnya gimana, Pak? Kan ada pemahaman yang muncul bahwa langit dan bumi itu terjadi dengan sendirinya. Oh iya. Ya biarlah mereka begitu, tapi kita tidak. Itu kan dan cuma kan sebagai seorang yang mengkaji Alkitab itu bagaimana membuktikannya? Yang menciptakan Allah sendiri. Nah, itu nanti ada ayat berikutnya. Tapi kata menciptakan itu sendiri adalah perfect. Cal perfect. Perfect, ya. Cal perfect. Artinya apa? Perfect sempurna. Ya. Cal. Bahwa langit dan bumi itu langit dan bumi yang kata menciptakan di situ sebenarnya apa? Sudah ada yang diciptakan atau belum? Sudah. Telah selesai. Telah selesai. Apa yang diciptakan? Buat bumi, langit dan bumi. Nah, itu sudah panjang Pak itu secara teologi itu Pak. Oh iya. Tapi ayat selanjutnya apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Iya. Tohu wabohu. Tohu wabohu. Terus pertanyaannya begini. Sudah ada belum langit dan bumi diciptakan itu sebenarnya? Sudah. Di ayat 1. Sudah ada. Sudah lah. Kalau dia belum berbentuk. Ada langit dan bumi. Ini secara gramatika aja. Kita ngomong secara gramatika dulu. Sudah kalau gramatika. Sudah. Iya, karena cal perfect. Iya, perfect. Cal perfect. Nanti baru kita jelaskan itu apa itu bumi belum berbentuk dan kosong itu. Tapi sudah ada enggak langit dan buminya? Sudah ada. Sudah. Iya. Perfect. Tinggal penyempurnaan saja. Nah, iya betul. Jadi cal perfect itu sudah membuktikan. Nah, begini, kita kalau ngomong sama orang yang tidak bermaksud apa-apa ya. It's not arogansi, bukan mau menunjukkan arogan, bukan. Mau debat sama orang, sekarang kan ada komunitas Kristen juga yang mengakui bahwa sebelumnya tidak ada langit dan bumi diciptakan. Itu buktinya ayat 2. Belum berbentuk dan kosong. Harus belajar di sini mungkin. Nah, kasih argumentasi di situ. Bapak tahu enggak sebenarnya yang disebut dengan bara itu? Ya bara menciptakan. Menciptakannya bagaimana? Salah. Ya menciptakanlah. Itu cal perfect, Pak. Dengan argumentasi itu sudah selesai itu. Terus haita. Haita itu apa? Menjadikan. Coba dibaca ayat yang kedua. Ada yang bawa Alkitab mungkin? Kejadian 1 ayat 2. Ada? Bumi belum berbentuk, Pak. Terus baca selesai. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus kok ada menjadi ini dari mana nih haita ini? Kok enggak ada kata ada atau menjadi di situ, Pak? Di Kejadian 1 ayat 2.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Iya, nggak ada memang. Bagaimana itu? Ya pemahamannya dia ini kan maksudnya belum sempurna begitu kayaknya, belum. Oke. Buminya Karena ini sudah di Ibrani 2, saya tidak bisa sembunyikan ya. Ibrani. Oh. Karena sudah di Ibrani 2, kita tidak bisa sembunyikan, buat mahasiswa harus kita Ibrani kejadian apa abaikan ya. Sekarang kita ini rahasia ini. Rahasia ilahi. Ini wahyu. Wahyu yang dibukakan. Dan disiapkan. Sabar ya. Hati-hati ada dosen besar di sini. Untuk modal hari Minggu depan. Dapat bicara besar ini nanti. Hati-hati Pak Hendrik berhadapan dengan dosen besar. Kena kaku lagi nanti. Saya tutup dulu yang lain ya. Gampang ya. Ini udah tikam kepala ini belajar Ibrani. Ya. Kalau Chris mah udah encer dia punya otak. Masukmu. Wah, Pak. Ulang-ulang berkali-kali di situ. Kalau orang Batak bilang bah. Oke ya, ini bisa lihat internet saya? Bisa ya? Belum saya. Pak, belum keluar Pak screen-nya Pak. Oh, belum keluar. Masih proses panas, tenang aja. Baru keluar Pak Chris aja nih kelihatannya screen. Sudah kelihatan internet Google-nya sudah kelihatan Google-nya. Ya, belum Pak. Balik lagi. Tadi masih proses Pak Hanas. Oh, saya yang nggak sabar rupanya. Iya, betul Pak. Masih muter-muter deh. Tuh. Nah, ini masih imperfect Pak. Masih dulu sudah, sekarang masih download. Sekarang sudah perfect. Sekarang perfect. Oh, tadi imperfect ya. Nah, kalau sekarang udah bara. Oke, kita cek ya kembali ya. Sering-sering ya interlinear. Oke, jangan lupa ini ya. God created heaven and Interlinear Bible. Kita cek Kejadian 1 ayat 2 ya. First one. Itu mau ngecek menjadinya ya Pak? Iya, Haita. Haita tadi. Tadi Haita kan? Ayeta. Ayeta. Kenapa kok dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ada atau menjadi itu? Kejadian 1 ayat 2 kan? Iya. Iya. Arat. Kan begini bunyinya kan? Ya, Arat. Aret. Tohu. Wabohu. Wohosek al. Pene. Tahom. Waruah. Elohim. Merahepet al. Pene. Hamayom. Hamayom. Dia bilang Kejadian ayat 1. Ini sekarang 2. Tadi kan dia ngomong Kejadian 1 ayat 2 kan? Iya. Yang Hayeta ya. Ya 3 kali. Ini ada haitanya di sini? Iya, enggak ada Haita di sini nih. Ada nomor 2 tuh. Nomor 2. Pak, Mana itu Tohu? 1 2. Aret Tohu.
Haaretz. Coba oke kita cek lagi kalau mau lebih lihat interlinealnya. Di saya ada Pak, was. Haita was. Nah ini Haita, sorry ini Haita ya. Sorry. Haita ini kan? Iya. Was. Iya. Was, ya Haita. Ada. Iya. Was itu kan bisa diartikan ada kan? Was. Ada lampau. Sudah. Ya, bisa diartikan ada juga. Ya, ada bisa diartikannya. Sudah. Bukan hanya to be aja kan? Ya. Was. Gimana Pak Kris? Setuju Pak Kris? Ya, saya ikut aja dulu Pak. Mesti diulang nanti Pak ini. Gak bisa langsung ngerti saya Pak. Nah, secara tata bahasa Inggris, was ini bisa diartikan ada. Ya, ada Pak. Ya, bisa diartikan ada. Iya betul, ada. Ada bentuk lampau. Ada bentuk lampau. Ya, sudah betul. Jadi, Haaretz. Ini kan apa ini? Dan artinya kan? Dan kan? N. Ha ini apa? Definite article kan? Iya. Ini conjunction. Kata sambung. N kan? Ya. Ha ini apa? Definite article artinya apa? The. Aretz ini kan? Earth. Oke? Ya. Earth. Ini conjunction. Perhatikan, betul kan? Conjunction wow article. Betul kan yang saya omongkan? Konjugatif atau conjunction sama. Digerakin Pak, biar kelihatan Pak sebelah mana. Ini memang kecil sekali dia bro. Dari internet, jadi kita tidak bisa perbesar. Oke, kelihatan sekarang. Sudah kelihatan belum? Ya sudah. Kelihatan, Dr. Anas. Sekarang ini Vokal. Wow, artikel. Vokal. Makanya saya Vokal. Perfect. Vokal itu ya feminine singular. telah ada. Telah ada. Jadi jangan lihat tohua bohunya ini dulu. Sehingga diartikan homeless and void. Bukan. Lihat ini dulu. Orang itu kan kebanyakan, maaf kata, beberapa di antaranya kan selalu berpikir tentang tohua bohu itu kan belum berbentuk dan kosong. Iya, cuma sampai situ tapi. Tapi dia tidak lihat di sini nih. Bahwa yang disebut dengan haita itu adalah perfect. Ya. Terjadi. Perfect. Kadangkala yang feminim singular atau maskulin singular itu enggak usah dipusingkan ya. Kecuali memang dia memberi makna tertentu enggak masalah. Tapi itu enggak usah. Oh, jadi ini perempuannya Pak ya, bukan begitu maksudnya. Enggak usah terlalu dipusingkan ya. Yang paling penting itu apa? Vokal. Perfect. Gitu ya. Nanti kalau orang ketiga itu berarti apa? Saya, kamu, dia. Dia siapa di sini, Pak? Dia siapa? Dia it. Bisa dia it kan? Bisa. It itu apa? Itu tadi benda apa? Langit dan bumi. Ya. Nah, langit dan bumi kan? Oke. Berarti di sini yang disebut dengan and the earth, langit, bumi. Kalau ayat 1 kan langit mungkin ya. Langit ya ayat 1-nya ya. Kita cek ya. Kalau N itu kan pasti ada sebelumnya, enggak mungkin dia tiba-tiba muncul. Ya. Nah ini. Langit dan bumi. Iya. Sudah ada langit dan bumi, Pak. Heaven and earth. Ya kan? And nah ini juga created ini. Kel perfect. Kel perfect kan created. Oh, and nah, jadi sebenarnya bukan hanya bicara tentang
Kelvervet. Tapi haita itu menunjukkan sesuatu yang haita itu tidak bisa diterjemahkan pres. Tidak bisa diterjemahkan future. Ya. Was. Hanya bisa diterjemahkan pas dia. Pas. Perfect kan? Berarti kalau begitu langit dan bumi itu sudah ada belum? Sudah. Ya, sudah ada. And the earth was. Ya. Itu salah satu apologetika kita yang kita bisa sampaikan untuk melawan ateisme ini. Kalau kamu bertanya tentang imanku, maka aku akan menyampaikan penjelasan yang di dalamnya. Apologetika itu apa tuh? Bukan hanya bicara tentang aku ingin menjelaskan apa yang aku pahami, tapi juga aku ingin menyerang pemahamanmu yang tidak sama dengan aku, Supaya sama. supaya kamu mengikuti apa yang aku pahami. Karena aku punya keyakinan apa yang kupahami adalah kebenaran. Begitu loh. Itu apologetikanya. Dan di Indonesia kan sekarang ini mulai muncul. Tahun 2000-an itu mulai marak ya. Karena Alkitab mungkin sudah mulai dibombardir dengan berkembangnya, maaf kata, dengan tidak bermaksud Mengurangi. merendahkan orang lain, tetapi secara iman, saya sebagai orang Injili sangat terganggu. Sangat terganggu itu kalau diterjemahkan itu, iman saya bukan diserang dari kelompok orang yang tidak mengakui Alkitab. Justru iman saya diserang oleh orang-orang yang menggunakan Alkitab yang menyatakan diri Kristen tapi sebenarnya bukan orang Kristen. Gitu loh. Yang melakukan penginjilan lebih gencar, lebih berani dibanding dengan orang Kristen. Itulah. Itu problemnya ya. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh aja tadi ya. Banyak Baik, itu, Pak. kita teruskan. Sabar ya. Waduh, ini materinya masih banyak ini. Ya apa-apa, Pak. Masih ada. Pak Hendrik udah lapar tuh, Pak. Masih ada waktu. Iya, ini justru dari saya ada berapa materi nih. Slow aja lah kita ya. Pokoknya sebisanya lah. Alon-alon pelaku. Kata Pak Bambang. Slow but sure. Slow but sure aja lah. Oke, kita teruskan. Alon-alon kelakon biar selamat. Akhirnya juga sampai kok. Iya, juga sampai lah. Pokoknya yang paling penting dari semua proses pembelajaran ini ada 3 di Ibrani lanjutan ini. Apa sih sebenarnya? Leksikal, gramatikal, historical. Itu intinya sebenarnya. Historical, iya. Sama dengan kalau main musik itu, tanya sama Pak Douglas, udah paling basic 3 grip dalam satu lagu. Haleluya. Ya, putar-putar di situ. Ya, muter-muter di situ. Putar-putar dia. Ya. Tanya sama Pak Kuhu, dia tahu juga itu. Pak ya. Hendrik. Pak Hendrik. Oke. Sintak adalah pengaturan dan hubungan kata dengan kata dalam kalimat. Pengaturan kata dalam bahasa Ibrani berbeda dengan pengaturan kata dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai susunan kalimat spok biasanya. Subjek, kata kerja itu apa toh? Predikat ya. Jangan lupa. Predikat itu apa toh? Kata kerja. Subjek itu apa? Pelaku. Pelaku kalimat. Ya. Objek itu apa? Terangan. Sasaran. Sasaran. Ya, ada sasaran langsung, ada sasaran tidak langsung. Tidak langsung. Artinya melalui ataupun juga kalau langsung kan tertuju langsung ya. Tidak melalui perantara. Kalau subjek adalah S, kalau kata kerja atau predikat KK, kalau objek langsung OL, objek tidak langsung OTL. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani umumnya mempunyai susunan kalimat agak sedikit unik.
Kata kerja dulu. Karena bagi tata bahasa Ibrani itu yang paling penting itu kata kerjanya apa dulu. Baru kita ketemukan subjeknya. Baru lihat objek langsung atau objek tidak langsung. Gitu dia. Ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Pola sintaksis bahasa Ibrani. Ini pola sintaksis bahasa Indonesia. Wah, lewat lagi ondel-ondel kita nih. Iya. Kata kerja. Terus subjek. Berarti verb dulu kan? Baru subjek. Objek ya, tidak langsung. Objek langsung. Kalau bahasa Indonesia, spoke. Subjek dulu. Subjek. Predikat, objek biasanya kan, baru kalau mau tahu keterangan. Kok bisa begitu? Iya, karena yang paling utama itu kata kerja. Subjek bukan tidak penting, tapi itu nanti kita lihat, kita koneksikan. Secara simpel ada berapa tadi? 7 ya? 7 kalau dia pangkal ya. Kal, nipal, piel, pual, sipil, opal, kitpail. Terus apakah dia kata kerjanya perfect atau imperfect? Gitu kan? Ya. Terus kalau dulu, sekarang akan. Dulu perfect. Sekarang apa? Partisip. Present. Partisip. Terus akan datang apa? Imperfect. Kalau mau diterjemahkan, begitu ya? Oke. Jadi jika kita ingin menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harus memperhatikan perbedaan sintak ini ya. Baik. Ya, selanjutnya perhatikan ini. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara. Jadian 1. Elohim et. Hasamayim. Wa'et. Haaretz. Gitu kan? Allah telah menciptakan langit dan bumi. Subjek. Subjeknya Allah ya. Oke, jangan lupa. Yang paling penting itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Bara. Bara. Bara ya. Telah menciptakan. Telah menciptakan di sini siapa? Dia. Kalau kita cek tadi itu orang ketiga ya. Iya. Iya yang Allah. dimaksudkan iya siapa? Allah. Iya Elohim. Ya, Elohim. Nah, gitu kan? Yaitu Allah. Mestinya kan diterjemahkan begini. Ia telah selesai menciptakan. Allah yang jamak. Nah, ini ya, gitu. Kalau kita mau bilang ini ya, kalau mau diterjemahkan secara literlek ya. Allah buka kurung jamak. telah menciptakan. Ia telah menciptakan. Ya. Objek langsungnya dari mana? Et ini ya. Et. Kenapa kok kita tidak berkata itu objek tidak langsung? Karena et ini sudah menunjukkan objek langsung. Mengatakan. Kan sudah di Ibrani 1 kan? Iya. Objek langsung. Jadi bukan objek tidak langsung. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah di bumi ini, di dunia ini sebelum langit dan bumi.
Tadi Elohim Iya. kan? Great. Sama. Objek langsung. Ha samayim. Samayim. Ha samayim itu apa? Langit. Langit. Dual. Langit itu. Dual, Pak. Ganda. Dual dan bumi. Langit-langit itu. Hayom. Hayom. Hayom itu apa hayom? Ayo. Hari itu. Ini cirinya apa ini? Di dalam ada ini enggak? Ada siapa nih? Ros Immaculata. Siapa yang cowok kemarin? Yang lancar baca? Enggak masuk dia. Ros ada kok. Mana Itu nih? Rosa. Sormin, Teddy, Desanto ya. Dia di Santo kemarin. Rosa, Pak Erik juga bisa. iya Pak Erik. Nah, ini, ayo bersuara dong, bersuaranya mana nih? Udah hilang si Rosnya itu. Ini apa ini? Yang mana? Sebentar. Ayo. Mayim apa? Hasamayim. Ya, hasamayim itu apa itu? Jamak, tunggal, ganda. Jamak. Im. Ganda, Pak, ganda. Ganda. Dari mana kamu tahu, Ros? Itu ada ininya. Fatah, Yod, Hirek, Mem. Iya. Nah, ini menarik ini. Mata, Yod. Jadi yang disebut dengan mayim itu, hamayim itu diterjemahkan apa itu? Kan saya ngomong begini. Allah, buka kurung jamak, ia telah menciptakan. Berpasangan. Selesai. Objek langsungnya adalah, ini kalau diterjemahkan, dosen saya ngomong begini, dia tidak tahu bagaimana kata-katanya, tapi bisa dikutip juga ya. Terjemahan bodoh-bodoh. Terjemahan bodoh-bodoh itu artinya apa toh? Terjemahan itu bukan bodoh, terjemahan itu bukan salah. Terjemahan apa ya namanya ya? Bebas gitu. Terjemahan bebas. Gampangnya terjemahan bebas gitu ya. Tapi bukan terjemahan yang salah ya. Jadi begini. Langit yang ganda itu. Dual kan? Iya. Betul enggak? Betul. Terjemahan bebas. Nanti baru diterjemahkan. Ganda yang dimaksudkan apa toh? Ros ngerti enggak maksud saya, Ros? Maksudnya gandanya mayimnya. Iya, mayim. Samayim. Kalau mayim kan air. Bukan. Langit dan bumi diterjemahkan langit dan bumi kan? Iya. Eretz kan bumi. Iya. Langit. Nah, langit ini kalau diterjemahkan secara bebas bukan langit tunggal. Langit itu dan apa namanya bumi itu. Kita ngomong begini dulu. Kita ngomong ini gramatika kan. Kalau hirekiat mem itu apa? Ganda. Bukan. Jamak biasa plural. Ya, jamak plural. Ya, terus banyak. Kalau patayot hirek mem? Berpasangan. Betul, berpasangan atau ganda. Jadi yang disebut langit itu apa di sini? Ganda, langit-langit. Ganda. Jadi makanya saya bilang diterjemahkan bebasnya apa di sini? Langit ganda itu. Langit ganda itu atau langit berpasangan itu. Ya. Begitu kan? Jangan lupa loh, langit yang disebut berpasangan itu atau langit yang ganda itu objek langsung itu. Bukan objek tidak langsung. Tapi kenapa dia jadi berpasangan, Pak? Memang ada dua. Nah, dua, kan? Itu menarik pertanyaan Bapak. Perlu dicek lagi. What is the meaning langit yang berpasangan? Emang harus dimengerti ini.
Mungkin Tapi karena Tuhan menciptakan sesuatu berpasang-pasangan semua kali ya, Pak. saya nggak tahu. Itu perlu, kalau kita mau menjelaskan begitu itu kan perlu kajian. Ini kan terjemahan bebasnya kan. Itu kan Kejadian pasal 6. Apakah ada hubungannya begitu berpasang-pasangan untuk menguatkan? Nah, terus nanti kan timbul pertanyaan lagi nih. Terus yang dimaksud dengan langit berpasangan itu di langit yang mana, berpasangan apa dengan apa? Langit dan bumi. Nggak bisa dong. Ya, langit sama langit. Langit sama langit. Nah, cuma langit yang pertama dan langit yang kedua itu mana? Langit cowok atau langit cewek gitu kan? Kalau langit-langit rumah ya dia. Itu secara bebas saja terjemahannya ya, secara bebas saja ya. Oh yang di atas, secara bebas di atas lidah itu kali Pak. Di atas lidah ada langit-langit. Terus langit ganda itu. Pokoknya langit yang ganda itu. Ya. Langit yang kalau nggak salah Dokter Anas, Daud pernah ngomong tuh langit di atas langit. Nah, nggak tahu lah. Pokoknya itu nanti kita cari tafsirannya next lah ya. Pokoknya ini terjemahan bebasnya secara literalnya kan gitu kan. Karena ini kan mayim. Nah, cuma agak lucu kan Bapak Ibu kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan begitu kan? Iya, ditanyain. Jadi orang pemahaman dua langit. Iya, jadi kacau pemikirannya kan. Tapi memang begitulah kalau kita perhatikan karena mayim ini having special ending patayot hirek mem. Di depannya itu ada definite artikel he. Di bawahnya patah. Maka diterjemahkan bukan hanya langit. Langit ganda itu. Tapi langit ganda itu. Atau langit sepasang itu. Terserah lah ya. Nanti bagaimana terjemahannya lebih smart lagi dalam ejaan yang disempurnakan. Nah itu lain lagi. Bisa panjang nih khotbahnya. Iya. Tapi hati-hatilah yang begini ya. Hati-hatilah ya. Sebab harus, ini gimana? Kalau khotbah ini harus telepon Pak Anas dulu ini. Enggak. Ini kan saya menjelaskan. Saya menjelaskan begini supaya nanti Bapak Ibu yang suka baca dan lain sebagainya bisa lihat lagi lebih lanjut. Apa sih? Kenapa sih dia kok patayot hirek mem? Gitu loh. Kok enggak hirek yot mem aja sudah jelas jamak. Gitu. Kok ini patayot hirek mem itu beda itu. Hirek yot mem dengan patayot hirek mem. Having special ending, yot hirek mem itu adalah jamak maskulin. Kalau patayot hirek mem itu ganda atau sepasang. Dual. Uet. Uet ini objek langsung lagi enggak? Uet. Objek langsung lagi. Iya. Nah, objek langsung itu diberi penguatan lagi. Arets. Bumi itu. Nah, kalau begitu, ini aja kita kalau ini aja coba 3-5 orang lah paling banyak. Coba jelaskan. Beresit bara Elohim et hasamayim u et haaretz. Coba dijelaskan. Satu orang dulu. Coba jelaskan sebisa kamu. Apa yang kamu pahami dengan teks ini? Untuk mengcounter semua konsep pemahaman yang muncul yang seliwiran di mana-mana yang mencoba mengobrak-abrik keyakinan iman Kristen yang sesuai Alkitab. Elohim yang jamak itu telah menciptakan langit ganda itu dan bumi itu. Ya, oke. Sekarang kalau kita implikasikan, apa itu implikasinya? Artinya apa itu sebenarnya? Ingin mengkontra. Sudah ada Pak, ciptaan langit dan bumi. Satu, bagus. Terus apa lagi? Jadi real itu ya, langit dan bumi itu real ya? Ya. Sudah diciptakan. Bukan turun dari kayangan, bukan? Bukan. Real. Ada penciptanya. Oke, terus. Apalagi yang Anda bisa pahami? Loh, dari sini muncul khotbah loh. Iya. Iya, tapi nyangkut dulu nih khotbahnya. Iya. Satu, Sang Pencipta adalah Allah. Dua, yang diciptakan adalah langit dan bumi. Betul enggak?
Itu sudah muncul itu. 3. Apalagi? Samain itu berarti artinya rupanya itu langit-langit itu. Ya, oke. Jadi secara simpel begini. Adalah keliru. Langit dan bumi itu ada dengan sendirinya. 2. Langit dan bumi itu diciptakan. Ya. 3. Langit dan bumi it's real. 4. Penciptanya adalah Allah. 5. Sebelum manusia diciptakan, langit dan bumi itu sudah ada. 6, 7, 8, 9. Nah, itu maksud saya. Membuat statement-statement yang mengcounter semua kemungkinan-kemungkinan yang menyesat. Secara akurat ya. Gitu loh. Kira-kira begitulah ya. Oke, kita terusin. Nathan, Yehuwa, Lakem, Ed, Haaretz. Bisa lihat nggak? Bisa. Nah, gitu ya. Tuhan telah memberi tanah itu kepada kalian. Haaretz, kembali lagi objek langsung ya, Ed, definite artikel. Objek tidak langsung, ya. Ini kan tanah kan? Memberi mungkin ya, memberi. Nathan itu memberi. Nathan memberi. Memberi Adonai. Nathan. Terus Yehuwa ini adalah Tuhan. Lakem ini kan tanah itu. Ya mungkin kepada kalian ini. Objek tidak langsung kan? Iya, Le ini kan bekele. Ingat tak istilah bekele? Preposition. Oh, lakem kepada kamu. Iya, kepada. Kemnya itu kalian. Iya, kalian. Ya. Le ini apa le-nya ini? Kepada. Iya. Masih ingat tak preposisi apa? Bekele kan? Bekele ya. Ya, bekele. Bekele ya. Nah, itu kan basicnya. Bisa ba, bisa lakele, la beke bisa juga. Yang pasti kan konsonannya apa? Lamet dulu kan? Ya. Oke gitu ya. Tenang. Masih 17 menit. Sabar ya. Aduh. Oke. Berasap. Slowly, man. Slowly. Makar. Hais. Gadol. Haz. Ze. Et. Hasusa. Hato. Ba. Hi. Lako. Hen. Hakados. Ya, Hakados. Laki-laki yang besar ini telah menjual kuda betina yang baik itu kepada imam yang kudus itu. Subjeknya apa? Laki-laki. Hais. Laki-laki. Hais ya. Terus kata sifatnya apa? Yang besar. Hagadol. Gadol. Berarti sebenarnya terjemahnya gimana nih, Ros? Hais, what is the meaning Hais? Laki-laki itu. The man. Jadi laki-laki yang besar. The big man. Laki-laki itu. The man, terus Hagadol. Hagadol itu yang besar kan? Ya, the big. Kan enggak mungkin begini terjemahannya. The man, the big. The big man ya, Pak.
The big man. The big man. Yang benar. Oh, The big man. Nah, jadi terjemahannya kalau literal apa? Laki-laki itu. Laki-laki yang besar itu. Laki-laki yang besar itu. Laki-laki itu yang besar itu. Ya kan? Tapi laki-laki yang besar. Oke ya. Terus ini. Azeh. Kata ganti penunjuk. Azeh. Azeh. Ini ya. Ini. Terus telah menjual. Nah, itu di depan itu makal itu ya. Makal. Ya, makal. Kata kerjanya justru apa? Telah menjual. Ini apa kira-kira ini? Ayo tebak. Kal perfect, orang ketiga tunggal. Laki-laki. Betul. Dari mana taunya itu? Kamu kok tahu begitu dari mana, Ros? Kamet. Perfect kan kalau itu tadi. Kamet patah. Kamet patah. Nggak ada perubahan ini ya. Ori. Masih ori. Ini kalau bahasa masih virgin ini. Makalen. Ya. Belum mengalami perubahan, tidak ada nun di depan. Dia belum mengalami perubahan suffix atau prefix. Prefix atau suffix, awalan atau akhiran. Atau dalam bahasa Indonesia istilah lainnya adalah imbuhan, belum mengalami. Belum mengalami perubahan sama sekali ya. Oke. Terus kuda betina. Pelajaran mula-mula. Itu. Hasusah. Hasusah. Ini singular atau plural? Singular. Singular. The horse atau the horses? The horse. Ya, betul. Ya, semoga yang lain bisa mengikuti ya. Terus yang baik. Hatobah. Hatobah ini rootnya apa? Top ya. Hatobah. Jadi yang baik itu sebenarnya ya. Terus Hahim. Kata penunjuk. Itu ya. Oke. Penguat dari dari sin tadi ya. Terus kepada imam. Lakohen berasal dari kata apa? Le Kohen. Root. Kohen. Oh. Lakohen dari akar kata apa? Kohen. Kaf. Het. Nun final. Nun final. Kohen itu priest, imam. Bekele lagi nih bro, sis. Ya, Kenapa jadi la Pak, bukan le? Iya, kan sudah belajar itu perubahan-perubahan itu bagaimana terjadi. Pokoknya yang paling gampang itu identifikasi konsonannya, sis. Le. Bekele. Iya. Nanti vowelnya itu belakangan. Kalau mau cepat begitu. Lihat huruf gundulnya aja dulu. Konsonannya aja dulu. Perubahan-perubahan itu kan sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu kan. Kalau mau diulang lagi kita agak lama. Ya kita langsung aja ya. Jadi lakohen. Objek tidak langsung. Terus hakados. Kata sifat ya. Yang kudus. Kak, ini rootnya apa ini? Kados. Kados. Oh, kados. Kaf. Ya. Bukan kaf, kof. Ya. Kof, dalet, sin. Dalet. Ya, kados dari kados ya, hakados, kudus itu, begitu ya. Oke, kita teruskan. Sintak yang biasanya ini bisa berubah dalam beberapa kasus. Jika ada kata ganti ma atau mi. Bentuk negatifnya lo. Kata sambung penyebab ki dan sebagainya. Misalnya nih. Ki asita. Ki karena. Akhiran ta. Kira-kira begitulah ya. Akhiran tahu apa kira-kira itu? Engkamu ya atau engkau ya? Kamu. Engkau membuat. Kamu laki-laki. Ya. Jika satu kata ditekankan, maka kata tersebut mengawali kalimat. Bentar, saya angkat dulu ya. Oke. Misalnya lehem. Bethlehem apa?
Soto roti. Rumah roti. Kalau lehem, bed, Roti. Bed, roti. Rumah. Bed, Rumah roti. lehem. Rumah, roti. Lehem berarti apa? Roti. Roti. Kalau lo apa? Tidak. Lo tidak. Kalau akhiran tahu hirekiot? Perempuan tunggal. Neng, itu common itu, Neng. Umum. Aku. Aku. Bukan. Akal. Ini kata aku. kerjanya akal kan makan. Berarti Iya, dia akal. perempuan Akal ti. makan. Akal Aku. ti. Iya, Tahu akal ti. hirekiot? Saya. Sama kayak Ani. Ani. Iya. Ani. Tahu akal ti. hirekiot. Saya. Ini loh tahu hirekiot ini loh. Iya. Jadi aku. Saya itu. Ya. Akal perfect tunggal perempuan. Ya. Tunggal. Bukan. Aku nih. Iya, tunggal aja. Aku. Tahu Ya, hirekiot. kamen. Saya. Kamen. Jadi lehem lo Aku tidak makan. ha akalti. Kalau diterjemahkan apa? Roti Tidak makan. tidak. Saya tidak makan roti. Roti tidak saya makan. Begitu kan? Betul enggak? Iya. Roti aku tidak makan. Roti tidak makan. Pak, mau tanya sedikit boleh, Pak? Gimana? Boleh. Kalau lo itu berarti nggak harus ditempatin di depan kata kerjanya ya? Misalnya saya mau dengan makna yang sama, tapi saya ngomongnya tulisannya lo lehem akalti. Boleh nggak? Lo lehem. Akalti. Umumnya dia kalau bahasa Ibrani itu apa sih? Yang pertama subjek Penegasan. atau verb? Verb. Verb dulu. Verb. Verb kalau nggak salah. Bara Elohim kan. Verb dulu tadi kan verb kan? Berarti Kalau makan itu iya. sebenarnya apa? Verb. Verb. Tapi dalam Akalti kesempatan duluan. ini kok makannya justru Noun. seolah-olah jadi objek ya. Ya, dibolak-balik itu boleh berarti ya, No Pak? problem. No problem. Penegasan dulu. Jadi roti, lehem, tidak aku makan. Kira-kira kalau mau terjemahkan begitulah ya. Lagi pula dia sudah kasih posisinya ini teks di Ulangan 9 ayat 9 ya. Kejadian 3 ayat 14 ya. Oke. Tenang. Don't worry. Be happy. Ibu Dewi udah siap khotbah hari Minggu itu. 7 minutes. Careful. Saya ekspektasinya besar sekali. Saya pikir malam ini kita bisa selesaikan beberapa hal, tapi cuma bisa satu aja. It's okay lah ya. Oke. Kosakata nih ya. Eben. Belum muncul, Pak. Batu. Sudah lihat? Belum? Bisa lihat? Belum muncul, Pak. Sorry ya. Bagus. Itu respon itu kalau bersuara itu respon. Belum. Masih hidup, Mas. Nah, Iya, itu yang ngomong itu sahabat saya dia. Itu besar. Ben. Batu. Kata benda feminim ya. Batu. Jamaknya apa? Ini Abanim. Abanim. Nim. Kok bisa ini, Pak? Nunnya berbeda dengan yang ini. Kan kita tulis lagi di buku. Kenapa nun ini berbeda dengan ini? Oh, ini final. Di dalam itu. Ya, karena ini nun final, ini bukan nun final. Mau dia di awal, mau dia di tengah, tetap disebut nun basic. Gitu ya. Jadi, A, Ba, Nim. Eben, batu. Terus, Ozen. Biasanya yang im kan ini maskulin, Pak. Bagaimana? Yang im bukannya maskulin ya biasanya. Itu ini jamak. Jamak.
irregular kayaknya. Irregular. Nah itu dia bilang irregular tuh. Umumnya kan di awal Ibrani 1 kan saya sudah ngomong ya. Umumnya itu ada yang kalau hirekiat mem itu umumnya adalah maskulin jamak. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya apa itu pada ya? Abot. Abot itu apa abot? Sister. Kalau apa Pak? Bapak. Father. Father. Kalau jamaknya apa? Apakah abim atau abot? Harusnya abim ya. Abot. Itulah yang disebut dengan irregular. Kan tidak mungkin diterjemahkan bapak perempuan jamak. Mother. Pada jamak ayah-ayah. Walaupun akhirannya kolom wautau. Kolom wautau itu perempuan atau laki-laki? Perempuan jamak. Oke, kita ulang lagi. Mati aja ya Pak. Ya? Hafal mati aja jadi kalau misalkan. Lah iya makanya kan tadi itu. Makanya saya bilang kan ada yang reguler, ada yang irregular. Irregular kan? Oke. Makan aja ada yang kalau misalnya regular. Pak misalkan saya ada kata yang saya nggak tahu nih ini regular atau nggak regular. Katakanlah misalnya tadi up, saya nggak tahu misalkan up itu irregular gitu. Terus saya dengan polosnya aja ya udah abim gitu. Boleh nggak Pak? Salah nggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya orang mengerti abot. Atau salah yang salah ya, tetap salah ya. Ya abot. Itulah yang disebut dengan irregular. Makanya penggunaannya hati-hati. Makanya saya ngomongkan di Ibrani 1 maupun di Ibrani 2 jangan lupa loh ya. Kita tidak sedang belajar conversation. Tapi kita sedang belajar apa? Ibrani perjanjian lama. Nah, saya berani mengajar kenapa? Karena udah pakem. Nggak usah diduga-duga lagi. Terjemahannya itu nggak usah diduga-duga lagi. Dia sudah ada di interlineal atau Bible Works. Semua kata sudah ada di situ. Cuma kan ini mau diartikan, diterjemahkan seperti apa kalau dipahami secara komprehensif. Gitu kan? Oke ya. Terus ozen. Feminim, telinga. Dualnya naib. Terus at proposition. Bersama-sama ya atau dengan akhiran iti atau it. Oke. Terus hokmah ini ya. Hokmah. Hikmat atau kebijaksanaan kearifan. Istirahat sudah. Yordan. Katab. Menulis ya, kitab, buku dalam bahasa Arab. Lehem. Roti. Ya. Terus benda. Kok tadi pakai segel lehemnya? Roti kan? Yang tadi pakai segel, ini pakai seri. Nah, baju besar itu rumah. Ya, yang penting itu lamet hemem. Gitu ya. Baju kaos. Lamet hemem. Terus mood. Mati ya. Mood. Seper. Kitab gulungan. Ebed. Hamba atau jamaknya abadim. Budak ya. Budak. Hamba. Terus kodes. Kados. Sama semua itu kan? Kodes, kados. Kudusannya. Kudus. Sim. Menempatkan, meletakkan, mendirikan, memasukkan. Perfect.
Ya, saya kira cukup. Ini sudah terlalu berasap kelihatannya. Time is over. Benar, Pak. Nanti kalau diterusin malah On time. bisa game over. On time. Just kidding, man. Just kidding. Oke. Kita berdoa. Thank you ya. Kita ketemu hari Jumat lagi ya. Jumat. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu Bapa untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintamu. Puji sembah hormat bagimu Kristus Tuhan. Kau baik, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman sahabat yang sudah belajar, semua terjadi karena kemurahan dan cintamu. Yes. Masa pandemik ini protek kami dengan darahmu, sehat kuat. Amin. Karena kasih sayang, kemurahan, kebaikan, dan berkat Tuhan. Yes. Muliakan kau selamanya. Damai sukacita, Roh Allah penuhkan kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Henry. Terima Kalau kasih. masih Thank mau, you. Edwin. Amin. Baru keluar Pak banyak. Hendrik, Pak Kris. Oke. ya, Chris. Terus masih ada Pak Sormin dan Pak Hendrik kalau masih Thank mau, you. kalau masih mau ngobrol-ngobrol. Saya Bye. langsung lab dulu karena mau record dulu ya supaya saya bisa kirim Lab aja, Pak. lewat Ya, mau makan nih. YouTube. Ada obat. Thank you ya. Keterangannya jangan lupa. Ya. Apanya? Silakan. Ya. Oh ya, saya kirim. Welcome Pak James Oh, Purba. nggak lupa itu. Bunda Pasti Mur. kirim itu. Ya, saya kirim. Ya, Les. Oke. Terima kasih Purba baru Pak kelihatan. Anas. Ya Pak.